Salam inspirasi. Sahabat Ambar, kali ini kita akan menampilkan satu sosok yang sangat inspiratif. Beliau sangat konsisten belajar ilmu agama di madrasah hingga kuliah di Universitas Islam. Hingga akhirnya dia sukses secara akademik, sukses secara karir, dan sukses berkiprah di masyarakat sebagai seorang penceramah. Ingin mengenal beliau lebih dekat? Simak tayangan berikut ini.
Ujar Said Maliki, orang itu makin alim apabila dalam hidup itu tidak menyalahkan orang lain. Bila masih menyalahkan orang lain, berarti belum alim. Itu aja dah. Kita membaca kitab 1000, orang lain mungkin 1001. Kita 2000, orang lain 2001. Makin alim itu biasa aja. Kenapa? Quran mengatakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku, amalku, amalmu, amalmu, masing-masing. Nah, yang penting jangan menyalahkan orang. Suatu ketika, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, di antara dua golongan manusia ini, manakah yang baik dan manakah yang tidak baik?" Golongan yang pertama adalah mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mulutnya masih sering menggunjing, masih sering menggibah orang lain. Sedangkan golongan yang kedua adalah kelompok manusia yang jarang beribadah, tetapi mulutnya terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Sang guru menjawab, "Wahai muridku, di antara dua golongan manusia tersebut, dua-duanya adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Yang ahli ibadah boleh jadi dengan ibadahnya suatu saat dia sadar sehingga tidak lagi menggunjing orang lain, tidak lagi menggibah orang lain. Sedangkan golongan yang kedua boleh jadi dengan akhlaknya yang baik, yang tadinya jarang ibadah, mungkin dia akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian sang murid bertanya lagi, "Lalu yang tidak baik yang mana, wahai guru?" Sang guru menjawab, "Yang tidak baik adalah kita, karena kita sibuk membicarakan orang lain, sibuk memperguncingkan orang lain." Mudah-mudahan dalam sisa hidup yang ada ini kita senantiasa memperbaiki akhlak dan pribadi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan bersama Sayyidina Ali. Di saat mereka berjalan-jalan dari arah yang sangat jauh, Sayyidina Ali melihat ada seekor onta yang lari sangat kencang menghampiri mereka berdua. Tidak begitu lama sang onta datang di hadapan mereka. Kemudian onta berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong saya, lindungi saya dari tuan saya. Sebentar lagi tuan saya, pemilik saya akan datang. Dia mungkin akan memukul saya, mungkin akan menyakiti saya, dan mungkin juga akan menyembelih saya." Setelah itu, sang onta kemudian berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian ada orang berkuda datang dari arah yang sangat jauh. Sang penunggang kuda kemudian berhenti di depan Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong kembalikan onta saya. Saya ingin menyembelihnya. Onta tersebut tidak berguna. Saya membelinya dengan harga yang sangat mahal, tetapi dia tidak mau mengerjakan apa yang saya perintahkan." Kemudian Rasul berkata kepada onta, "Wahai onta, betulkah kamu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan tuanmu?" Sang onta mengatakan, "Ya Rasul, sebenarnya saya mau melaksanakan perintahnya. Tapi ada satu hal yang sangat mengganjal dalam pikiran saya. Tuan saya tidak melaksanakan sholat isya. Saya khawatir kalau azab Allah turun, saya pun akan tertimpa azab tersebut. Saya mau melaksanakan perintahnya dengan catatan dia mau melaksanakan sholat isya yang dia tinggalkan." Kemudian Rasul berkata kepada penunggang kuda tersebut, "Maukah engkau melaksanakan sholat isya? Maukah kamu melaksanakan sholat yang selama ini kamu tinggalkan? Apabila mau, maka onta ini akan aku kembalikan kepadamu." Penunggang kuda tersebut akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, memang selama ini saya tidak pernah sholat isya. Saya berjanji akan melaksanakan sholat isya tersebut." Para pemirsa sekalian yang berbahagia, ini adalah sebuah gambaran bagaimana seorang onta saja tidak mau disuruh oleh tuannya yang tidak mau melaksanakan sholat isya,
Boleh jadi selama ini anak-anak kita tidak mau menaati perintah kita karena kita lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Boleh jadi pembicaraan kita tidak begitu didengarkan karena selama ini tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Zaman dahulu kala ada seorang laki-laki yang bernama Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam. Badannya pendek, tetapi dia mempunyai istri yang sangat cantik jelita. Sampai suatu ketika ia memandang istrinya. Makin memandang istrinya, hatinya makin kagum. Dia merasa istrinya makin hari makin cantik. Karena terus-menerus dipandang, sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ada apa dengan engkau? Sejak tadi engkau selalu memandang wajahku." Imran bin Hattan kemudian mengatakan, "Wahai istriku, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istri yang cantik jelita seperti engkau." Sang istri pun kemudian menjawab, "Wahai suamiku, engkau dan aku adalah calon penghuni surga." Kemudian Imran bin Hattan bertanya, "Kok bisa aku dan kamu menjadi calon penghuni penduduk surga?" Sang istri kemudian berkata, "Wahai suamiku, engkau mendapatkan istri yang cantik luar biasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku mendapatkan suami yang hitam dan pendek. Aku sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang syukur dan sabar pahalanya adalah surga?"